Bocah Gildong menendang lesung batu. Terbang menuju tuannya. Melihat lesung batu datang terbang. Dia tidak bisa memikirkan apapun, hanya berdiri diam dan melihat. Ibu Gildong kembali tepat pada waktunya untuk melihat adegan ini. Datang untuk menyelamatkan tuan tepat waktu. Tapi wanita itu masih melihat pemandangan ini. Gildong. Ini bukan. Dia mengikat Gildong. Lalu pukul ibunya di depannya. Gildong melihat ibunya dipukuli, merasa sangat marah. Apakah itu tuan atau apapun? Aku tidak akan memaafkan mereka. Ayah Gildong berlutut di depan tuannya, memohon pengampunan. Tapi tuan itu bahkan tidak peduli. Setelah pergi keluar dari sana, dia pergi ke belakang rumah dan mengambil Alu. Bawa putranya ke depan wanita itu. Ayah. Dia meyakinkan wanita itu bahwa hari ini, dia pasti akan memberi anaknya pelajaran. Ayah Gildong. Apakah dia ingin membunuh putranya? Ayah Gildong membawanya ke hutan. Angkat Alu. Letakkan tangan anak laki-laki ke bawah. Jika tidak mengajari anaknya pelajaran yang menyakitkan sekarang, dia masih akan dapat membuat kesalahan yang lebih serius di masa depan. Pada saat itu, yang bisa hilang adalah kehidupan. Ayah Gildong sangat sedih. Lihatlah anaknya yang malang. Masih tidak bisa tidak berperasaan. Alu jatuh ke tanah. Sang ayah bertanya kepada putranya mengapa dia tidak melarikan diri. Gildong berkata ayahnya tidak akan menyakitinya. Dia tidak khawatir sama sekali. Lalu kenapa kamu menangis? Dia menangis karena dia sangat sedih. Ada air mata di mata ayahnya. Tentu saja dia akan patah hati, jadi dia juga menangis bersama ayahnya. Seorang anak yang mengerti kebenaran membuat ayahnya semakin mencintainya. Ayah Gildong datang untuk meminta maaf kepada wanita dan orang tua itu. Dia tidak dapat mematahkan lengan putranya. Tapi mereka bisa membiarkannya keluar tinggal. Orang tua itu mengatakannya, dia tidak salah. Dia harus berlutut dan memohon padanya untuk memaafkannya. Itu betul sekali. Tapi sebaliknya, dia mengajukan permintaan. Itu tidak masuk akal. Ayah Gildong berkata apakah mereka ada banyak ikan di gundang. Ini semua akan membusuk. Dia mau mereka mengizinkan dia membawa 10 kotak ke ibu kota untuk dijual. Dia dapat menukarnya dan membawa 14 kain kembali pulang. Orang tua dan istrinya tidak percaya. Karena di Korea, ikan adalah makanan biasa. Tapi kain sangat berharga. Tetapi mereka masih mengizinkannya keluar dan melakukan bisnis selama beberapa bulan. Sebelum pergi, dia membawa Gildong ke warung anggur. Makan, minum, dan berbicara dengannya. Dan menyuruh Gildong untuk tidak menggunakan kekuatannya di masa depan. Sebelum dia kembali, jangan melawan keluarga bangsawan itu. Kalau tidak, orang tua dan saudara laki-lakinya akan dibunuh oleh mereka. Gildong mengangguk ketakutan. Pagi-pagi keesokan harinya, agar anaknya tidak perlu khawatir. Sang ayah memutuskan untuk pergi sebelum fajar. Kali ini turun gunung, dia punya tanggung jawab yang besar. Nasib istri dan anak-anaknya sepenuhnya tergantung padanya. Begitu sampai di kaki gunung. Di belakang terdengar tangisan nostalgia dua putra. Ayah. Ketika ayah kembali, ingatlah untuk membeli kue madu. Baik. Anak tertua membungkuk kepada dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dua putra sopan yang membuatnya sangat mencintai. Segera dia memasuki kota. Dan rasakan suasana ramai dan bebas di sini. Tapi dia ingin menjual semua ikan di tangannya. Lebih susah daripada masuk surga. Duduk di puncak gunung. Menunggu kepulangan ayah. Kakak membawa setumpuk kayu bakar untuk menemukan saudaranya. Ayah sudah pergi. Kalian berdua harus menggantikan ayahnya untuk melakukan pekerjaan terberat. Letakkan saja kayu bakarnya. Segera bergegas ke tempat yang tuan muda sedang belajar. Tuan muda sedang belajar di sana. Dan anak-anak pelayan tidak diperbolehkan belajar. Hanya bisa di samping melakukan tugas. Tapi tetap mendengarkan untuk belajar banyak pengetahuan. Gil Hyun melihat tuan muda salah menulis kata. Dia hanya bisa menghela nafas atas nama tuan muda. Apa yang guru lihat itu tidak benar. Tanyakan padanya apakah dia menemukan tuan muda itu salah menulis kata itu. Iya. Bilang. Gil Hyun harus menunjukkan kata yang salah. Tuan muda itu marah dan menggigit giginya. Guru memegang cambuk, bersiap untuk menghukum. Gil Hyun segera berjalan ke arah guru. Tarik celananya. Guru memukulkan dia sangat kuat.
Gil-hyun kesakitan dan ingin menangis tapi tidak berani mengeluarkan suara. Adik laki-laki itu menyaksikannya menderita hukuman, patah hati dan meneteskan air mata. Pada zaman feodal, jika tuan muda membuat kesalahan, pelayan akan dihukum sebagai gantinya. Setiap hari, kedua bersaudara itu menantikan kembalinya ayah mereka. Dengan begitu tidak akan kesulitan lagi. Keesokan harinya, anak-anak pergi ke sungai untuk berlatih melempar batu. Mempersiapkan kompetisi untuk anak-anak. Tuan muda menegur mereka. Bocah itu sangat marah ketika dia mendengar itu. Minta saudara-saudara Gildong untuk melempar batu dengannya. Pada tuan muda itu. Sayangnya, kekuatan lemparnya tidak cukup kuat. Dan ini terlalu mudah dengan kemampuan luar biasa Gildong. Tapi dia tiba-tiba teringat apa yang ayahnya katakan padanya. Jadi dia melempar batu ke tanah. Bocah besar di sebelahnya menggunakan yang terbaik. Lempar batu ke tuan muda. Buat dia menangis. Anak-anak di sini diam-diam senang. Kamu melakukannya dengan baik. Dan pada akhirnya wanita itu tidak dapat mengetahui anak mana yang melakukannya. Anak-anak melihat sepatu besar di halaman. Apakah ada seseorang yang memakai sepatu seukuran ayahku? Ayah. Ternyata sang ayah telah kembali. Gildong sangat senang sehingga dia berlari untuk memeluk ayahnya. Ayah akhirnya kembali padanya. Apakah kamu menjalani kehidupan yang baik? Iya. Ayah. Ayah kembali. Tidak melihatnya selama beberapa bulan. Istri bahkan tidak tahu bagaimana menyapa. Melihat suaminya melepas sepatunya. Dia dengan cepat mengambil baskom berisi air untuknya membasuh kakinya. Kau meletakkan kakimu di sini. Kalian mencari, kamu benar-benar. Lihatlah kaki suaminya yang terluka. Dia tidak bisa menahan air matanya. Lagi pula, apa yang harus dia lalui? Silakan ikuti kami terus. Sang ayah pertama kali memasuki ibu kota untuk menjual ikan. Tuannya mengizinkan dia menjual 10 kg ikan dengan imbalan 14 kain. Harus diketahui bahwa, pada waktu itu 14 kain. Cukup untuk membantunya mendapatkan istri lagi. Jadi apa yang dia lakukan pada akhirnya? Dia melihat tidak ada yang mau membeli. Bersiaplah untuk pergi ke warung nasi, makan kenyang dan lanjutkan. Tidak sengaja dia melihat seorang pencuri sedang dikejar oleh tentara. Dia melihatnya. Segera menendang kursi. Menyebabkan tentara jatuh ke tanah. Pencuri itu juga mengingatnya sebagai dermawannya. Ketika dia menjual ikan di pinggir jalan, pencuri itu membawa sekelompok junior untuk membalas budi. Mengundang dia untuk minum sebotol besar anggur. Dan tunjukkan cara menjadi kaya. Itu akan ke rumah seorang earl untuk mencuri makanan. Makanan di sini penuh makanan khusus. Sangat mahal. Pencuri mudah dikenali. Jadi biarkan dia masuk. Buka jendela untuk mereka di tengah malam. Dia berpura-pura menjadi pelayan, berhasil bersembunyi di gudang. Menunggu malam tiba ketika semua orang pergi tidur. Hanya masuk dan makan dengan baik. Akhirnya tiba saatnya para pencuri datang. Mereka membawa makanan keluar bersama. Setelah kirimkan semua hidangan lezat yang disiapkan untuk pesta keluar. Tapi pintunya dikunci dari luar. Ayah Gildong tidak bisa keluar bagaimanapun caranya. Pencuri itu berkata bahwa seseorang akan datang menjemputnya besok. Semakin dia memikirkannya, semakin terasa salah. Besok pengurus rumah akan membuka pintu dan menemukan bahwa makanan tidak lagi tersedia. Siapa yang bisa membawanya keluar? Dia berpikir apakah bisa melompat keluar dari jendela. Akibatnya, pencuri telah menutup jendela. Dia dimanfaatkan oleh mereka. Pada saat ini, dia menangis dan tertawa. Mengapa dia bisa mempercayai pencuri? Dia melihat balok besi tergantung di dinding dan memikirkan cara. Keesokan harinya, pengurus rumah tangga datang untuk membuka pintu. Melihat gudang itu kosong, seperti yang diharapkan, dia berteriak keras. Para penjaga dengan cepat tiba. Tiba-tiba terdengar tangisan menyakitkan ayah Gildong. Tolong aku. Ternyata tidak perlu dicurigai. Dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar memukul dirinya sendiri terlalu keras. Dia berbohong itu. Saat dia sedang membersihkan. Melihat sekelompok pencuri mencuri makanan, mereka memukulinya. Dan juga menggambarkan potret pencuri. Prajurit dengan cepat menangkap orang yang sama di jalan. Tapi ada banyak tersangka.
Ingin membiarkan prajurit memeriksa setiap orang. Pencuri itu buru-buru mengupas tahi lalatnya. Tapi ayah Gildong tidak bisa melupakannya. Dia berdiri depan pencuri. Orang ini. Apakah itu dia? Orang ini benar-benar. Betulkah? Bukan dia. Bukankah dia benar-benar? Ayah Gildong tidak meningkapkannya. Pencuri itu merasa sangat terkejut. Di malam hari, pencuri sedang kencing di sudut tembok. Ayah Gildong mengancamnya dengan pisau. Dia harus dengan patuh mengembalikan sebagian besar makanannya. Tapi pencuri itu juga merasa hormat pada ayah Gildong. Dia kembali untuk melapor ke tuannya. Dia hanya membawa kembali 2 kain. Wanita itu berpikir bahwa dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukannya. Tapi kata ayah Gildong, tapi masih ada kain sutra lain. Saat dibuka, wanita itu menatapnya dengan heran. Sepertinya wanita ini belum pernah melihat benda berharga seperti itu sebelumnya. Geser perlahan ke depan dan ke belakang. Orang tua ini melihat istrinya bahagia, dan hatinya juga sangat bahagia. Benar saja, dia setuju untuk membiarkan ayah Gildong membawa istri dan anak-anaknya keluar. Juga bantu dia mendapatkan lebih banyak uang. Sejak itu, keluarga Gildong memiliki rumah sendiri. Kedua bersaudara itu juga bisa bebas membaca buku. Setiap makan bisa makan semangkuk besar nasi. Istri tidak lagi terkekang. Bisa makan bersama seluruh keluarga di meja yang sama. Bu, bisakah makan nasi tanpa mengunyah? Sang ayah ingin Gildong mendekati kelas atas. Hanya dengan begitu dia akan dapat mewujudkan potensi penuhnya.